Di suatu pagi yang cerah, Pak Harfan sebagai perwakilan SD Muhammadiyah Gantong mendapatkan tugas untuk bertemu dengan para pejabat Dinas Pendidikan di Kabupaten Belitung. Sesaat Pak Harfan sampai di Dinas Pendidikan, Pak Harfan disambut baik oleh para anggota Dinas Pendidikan. Saya ingin menepati janji bersama Pak Budi, apakah kita bisa bertemu? Oh, dengan Pak Harfan ya, Man. Saya antarkan ke ruangannya. Oke. Maaf ya Pak, ini saya terlambat. Di jalan ada banyak kendala. Tidak apa-apa, kalian juga baru datang. Yuk, kita duduk. Terima kasih Pak. Bapak, kita akan membicarakan tentang SD Muhammadiyah Gantong yang akan diuruskan oleh Dinas Pendidikan. Maksudnya, sekolah ini akan ditutup jika jumlah murid yang terdaftar kurang dari 3 orang. Iya, benar banget, Pak. Setelah saya baca surat pemberitahuan dari dinas mengatakan bahwa sekolah SD Muhammadiyah Gantong ini harus minimal memiliki 10 siswa agar pendaftarannya bisa berdampak. Jadi, karena yang mendaftar hanya 10 orang, sekolah kami akan ditutup. Begitu Iya, Pak? iya benar, Pak. Menjelaskan adalah jadi saya akan menjelaskan tentang waktu hari yang diberikan oleh Pak Budi sendiri. Waktu yang diberikan itu 2 sampai 3 hari untuk menentukan murid yang Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Saya akan mengusahakan jumlah siswa SD Muhammadiyah Gantong akan cukup minimal 10 siswa. Baik, Pak. Terima kasih telah melakukan waktunya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya Pak. Ya, baru saja selesai. Terima kasih Anda mengantarkan saya. Bapak Pak Arfan ya? Saya Dewi, staf pendataan sekolah. Gimana Pak? Hasil rapat? Bu, saya ingin mengecewakan. Sekolah kami akan ditutup jika pendaftaran siswa tidak bertambah. Ya Pak, mudah-mudahan masih ada tambahan. Ya kan masih ada beberapa hari. Baik, baik Pak. Ya, doakan saya berhenti di sekolah ini. Iya Pak ya. Banget ya Pak Arfan. Dia sangat peduli akan sekolah. Jarang banget loh. Soal sekolah Indonesia. Betul, tapi apa yang saya lakukan? Kan ada menghadap sekolah-sekolah lain. Saya harap dalam waktu diberikan dia dapat menemukan siswa yang diharapkan. Semoga saja. Itu lah. Dari kota. Jadi aku jadi kepikiran juga, semoga urusan sekolah ada kabar baik ya. Jujur aku takut kalau sekolah ini tutup, anak-anak mau sekolah kemana? Makanya itu, sekolah ini adalah harapan satu-satunya bagi mereka. Apapun keputusan nanti, semoga kita bisa bantu Pak Arfan ya. Pak Arfan, Bapak sudah kembali ya? Iya baru saja. Bagaimana pertemuan di dinas Pak? Sekolah kita masih diberi kesempatan untuk sebelum ditutup pada waktu yang sudah ditentukan. Syukurlah Pak, masih ada harapan. Kalau ada yang bisa kami bantu, bilang aja ya Pak. Kami tidak mau sekolah di rumah. Ya terima kasih ya, doa kalian sangat berarti buat sekolah ini. Ya, Pak. Pak Arfan, Bapak sudah pulang? Iya baru saja. Tentu saja Bu Mus. Hasilnya cukup berat untuk kita terima. Maksud Bapak? Dari dinas pendidikan disampaikan bahwa sekolah kita belum memenuhi syarat. Syarat bagaimana Pak? Dasar minimal harus memiliki 10 murid. Sementara sekolah kita baru 9 orang. Kalau tidak bertambah, apa yang akan terjadi Pak? Sekolah kita akan ditutup jika tidak mencapai 10 orang dengan waktu yang sudah ditentukan. Di
Pada tahun 1974 adalah awal dari kisah kesuksesanku. Aku menginjakkan kaki di sekolah yang mungkin sudah tak layak pakai. Namun, di dalamnya terdapat semangat juang yang takkan pernah padam, terutama pada salah satu temanku, Lintang. Anak miskin yang rela mengkayu sepeda sejauh 80 km. Dan di dalam perjalanan menuju sekolah, maut bisa saja menyerang. Sampai engkau meraihnya, Laskar. Siapa nama Mbak? Aku Lintang dari Kayu Pelumpang, Bu. Aku mau sekolah. Subhanallah, insya Allah kamu bisa bersekolah di sini. Pakai sepeda motor ya. Baik, Bu. Insya Allah kita akan mendapatkan 10 murid sekarang. Silakan. Apa lah 9 sampai 10 orang, Pak? Aku dan Betty masih bisa mengajar. Tapi kau harus tahu juga apalah arti dari suratnya. Halo, Pak. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan menunjang kita SD Muhammadiyah kita cintai. Hadirnya kalian di sini untuk mengamankan sekolah yang kita cintai ini. Namun itu tidak ada gunanya apabila kita tidak bisa mengumpulkan 10 murid dan kita juga tidak bisa membuka kelas baru. Oleh karena itu saya berharap kalian menerima semua ini dengan hati yang ikhlas. Buktinya hari ini adalah aku mengajar. Masa murid kita ada? Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah suka. Pada laki-laki itu kayak gini kan, kayak Samson. Apa itu, Rek? Samson tuh raja jantan, tapi buat kau kayak gini. Ada-ada aja kau. Gak ada anak-anak yang di kelas ini. Ini bisa pohon bakar deh. Ayo masuk kelas. Kucai, kamu kan ketua kelas. Kenapa kamu tidak membantu ibu untuk mengatur teman-temanmu? Kamu harus tahu mereka semuanya anak setan. Aku lagi ngurus mereka. Aku berhenti jadi ketua kelas. Kucai, bukankah menjadi ketua kelas itu hal yang mulia? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal akan hal ini. Bu, saya mengerti. Kucai, ingat kata Al-Quran. Pemimpin itu akan bertanggung di akhirat suatu nanti. Jadi kamu harus sabar menghadapi anak-anak dan Bapak ini adalah cerita tentang kisah Nabi Nuh yang membuat kapal perusahaan yang pernah dibuat oleh umat manusia. Ayo masuk kelas P. Ayo, semuanya kita masuk kelas. Ayo. Mereka yang gentar telah diingatkan bahwa air bah akan datang, dan kesombongan membuat mereka dilupakan dan didulikan dunianya, sehingga mereka musnah di lamun ombak. Makanya woi, kalau kalian tidak rajin sholat, pandai-pandai lah kalian berenang. Tak tahu guna otak besar kalian itu kalau kalian tak pandai berenang. Sudahlah, Mas, tinggalkan saja semua ini. Ajak saja mereka pergi berenang di luar sekolah. Aku bisa membersihkan semua ini. Tidak usah lah Pak, mari kita bersihkan saja sama-sama. Tidak usah, Mos. Tidak usah aku pikirkan itu. Aku bisa membersihkan semua ini sendiri. Biar aku yang membersihkan. Begitu ya anak-anak. Lihatlah, apa yang di atas langit? Ada warna-warni. Itu namanya pelangi, muncul dari pembiasaan cahaya mentari. Warnanya ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bisa disingkat menjadi Magico Hibinio. Laskar Pelangi, ayo kita pulang.
Kuping kau tuh bisa-bisa sebesar kuping gajah, Har. Kalau kau terus dengar radio lawasmu itu. Emangnya apa yang ada di dalam radio itu, Har? Kau tak mengerti, Boy. Dalam sini ada musik dahsyat. Anak-anak, minggu depan kalian akan melaksanakan ujian dan harus bergabung dengan SD PN 5. Kalau begitu, kan bisa kita ulangannya di sini. Iya betul Bu, baju dan sepatu kita udah jelek Bu. Apalah kata anak SDPN nanti Bu. Benar tuh Bu, aku nak mau dari pandang nanti karena berbeda pakaian dan kita. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kalian itu belajar. Baik Bu. Kok mereka sepatunya jelek sih? Gak apa-apa kami memakai sepatu jelek, kami kesini untuk menuntut ilmu. Memang apa bedanya tersiksa sama misalnya? Pak Arfan, bagaimana ini? Aku lupa mengisahkan kertas ulangan Harun. Sudah Mus. Lebih baik antar bisa jalan kembali ke sekolah. Ya, mereka sudah tidak sama di sini. Tapi aku tidak suka dengan cara mereka salah meremehkan Harun. Bu, kapan kita libur? Sebentar lagi ya, Nak. Oke Bu. Jadi peraturan dari Olimpiade ini adalah kalian harus memencet bel setelah saya mengatakan jawab. Jadi sebelum kalian memencet bel, jawaban kalian tidak akan diambil. Kita masuk ke soal pertama. Siapakah yang menemukan mesin uap? James Watt. 100 untuk regu A. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kemanakah para pemuda membawa Soekarno-Hatta? 100 untuk regu A. Kemudian ada lagu yang berlirikan Majuta Gentar. Siapa penciptanya? Waktu habis, pertanyaan dilemparkan. Majuta Gentar Cisemenjun. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya. Siapakah penulis roman Siti Nurbaya? Para Rusli. 100 untuk regu C. Pertanyaan selanjutnya. Apakah nama planet dengan jumlah satelit terbanyak? 100 untuk regu C. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikut. Sebuah segitiga siku-siku, sisi sikunya 15 cm dan 20 cm. Berapa sentimeter sisi miliknya? 5 cm. 1 untuk regu C. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Berapakah 17.000 ditambah 24.208? 50.104. 100 untuk regu C. Selanjutnya. 12,5 kali 64 dibagi akar 4 ditambah 10. 510. 100 untuk habisnya. Sebutkan salah satu lagu ciptaan Gus Dur. Pada bulan Mei. 100 soal terakhir kembali begini. Adi bersepeda dengan kecepatan 15 km per jam. Jarak yang ia tempuh 37,5 km. Jika Adi berangkat pukul 7:55, pukul berapakah Adi tiba di sekolah? 25. Salah. Regu C, mengurangi 100. Pertanyaan dilempar dan waktu habis. Ya sebentar, tunggu dulu. Hasil hitungan itu sama seperti saya. Maksudmu apa? Menurut Tuhan itu benar. Kamu meragukan hitungan kami. Ini bukan masalah meragukan tanpa izin. Benar, tapi jika itu benar, bagaimana kita hitung kembali? Tidak perlu. Untuk apa? Kita sudah curiga dari awal. Dari tadi mulai Olimpiade saya tidak ada melihat anak itu untuk berhitung. Betul, jadi masa itu adanya curang. Dengan cara apa? Menjadi doa. Dan Muhammadiyah sangat terhormat dan tidak mungkin curang. Bagaimana apabila kita meminta Lintang untuk menjelaskannya? Boleh, silakan. Perlu saya bacakan soalnya? Tidak perlu. Saya bisa jelaskan.
Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.